Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah mengikuti dengan mata mereka kepergian tentara, kelompok Long Hao Shen melanjutkan perjalanan mereka, melanjutkan menuju tanah bencana. Dengan kematian begitu banyak iblis, alangkah baiknya jika mereka berhasil mendapatkan beberapa kristal iblis. Memotong jalan mereka ke gunung bukanlah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh iblis. Mendengar sebuah cerita adalah sesuatu, tetapi menghadapinya adalah hal lain. Pada saat Wang Yuan, Lin Xin, Sima Xian, Keyer dan Chen Yinger tiba, mereka tidak bisa membantu tetapi benar-benar terkejut. Jauh di lubuk hati, mereka membayangkan pemandangan seperti apa yang akan mereka alami jika mereka hadir pada saat gunung itu runtuh. Bos, apa yang harus kita lakukan? Sima Xian bertanya pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menjawab, kami akan menggali. Mari kita lihat berapa banyak kristal ajaib yang bisa kita temukan. Tidak peduli iblis jenis apa yang mereka miliki, kristal iblis ini semuanya adalah harta karun. Ini akan diberikan untuk ramuan pil Lin Xin. Bagus. Lin Xin segera bereaksi sambil tersenyum. Operasi iblis ini sangat menyenangkan dewa keberuntungan tim mereka. Membawa kembali semua hal baik ini, mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus di pasar atau berguna bagi mereka. Chen Yinger telah mengumpulkan lebih dari 300 kristal yang setidaknya merupakan langkah ke-6, cukup bagi babi kecil Maido untuk menjadi boros. Mayat banyak iblis dan binatang ajaib, terutama anaconda dan dewa ular iblis Andromalius dikumpulkan oleh Lin Xin. Dia memiliki kesan mendalam bahwa setelah semua ini, keterampilannya dalam alkimia pasti akan meningkat pesat. Menjadi master yang hebat hanyalah masalah waktu baginya. Lagi pula, di mana mungkin ada alkemis lain dengan bahan sebanyak yang tersedia untuk digunakan secara mencolok seperti dia. Long Hao Shen secara alami memiliki tujuannya sendiri dalam tindakan membersihkan medan perang di sini. Dengan keributan seperti itu, kuil aliansi tidak mungkin tetap cuek. Dan selanjutnya, berita Han Yu seharusnya sudah tiba. Tentunya tak lama kemudian, beberapa pasukan tentara akan datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah bertemu dengan pasukan ini, memberi tahu mereka kisah nyata akan lebih efektif daripada membuat laporan yang tidak dapat dipercaya. Selain itu, tidak mengumpulkan banyak mayat dan kristal iblis berperingkat lebih tinggi ini akan. Ini adalah rampasan perang yang berharga. Kemuliaan membuka jalan melalui gunung secara alami diserahkan kepada Sima Xian dan Wang Yuan. Bahkan tanpa kemampuan tambahan, bobot yang menakutkan dan kekuatan penghancur dari senjata bola energik menjadikannya kandidat paling ideal untuk tugas ini. Kelompok itu menemukan jalan yang diambil Raja Iblis Safen, dan mengikutinya dengan meledakkan jalan mereka. Satu demi satu kristal ajaib mencapai tangan Lin Xin, tetapi orang ini tampak tidak puas. Itu karena, mayat iblis-iblis ini terlalu hancur, dan sulit untuk dimanfaatkan. Bagaimanapun, mayat yang rusak sangat parah akan sulit untuk dilestarikan, bahkan dengan alat pengangkut spiritual. Pekerjaan memotong jalan mereka ke gunung tidak memakan waktu lama sebelum bala bantuan tiba. Di bawah kepemimpinan Han Yu, kelompok elit tiba dengan ekspresi terkejut saat melihat kelompok Long Hao Shen. Pasukan elit ini jauh lebih sedikit dari harapan mereka, hanya berjumlah sekitar 300. Tetapi ketika jarak mereka 200 meter, Long Hao Shen merasakan kehadiran mereka, melalui merasakan aura Han Yu. Mengenakan kerudung, asasin berpakaian warna abu-abu tampak melihat, dengan sangat cepat mengepung kelompok Long Hao Shen. Para asasin ini tidak mengeluarkan aura apapun, dan tidak bisa dirasakan sama sekali. Kelompok Long Hao Shen perlahan meninggalkan gua, bergerak perlahan. Ini tidak disengaja, karena mereka tidak punya pilihan selain berjalan perlahan, karena meskipun para asasin ini tampak tenang, rasanya selama mereka membuat gerakan tiba-tiba, 300 asasin ini, akan menelan mereka seperti semburan mematikan. Bos! Melihat kelompok Long Hao Shen keluar dari gua, Han Yu segera memanggilnya dengan gembira. Dia juga tidak mengerti apa yang terjadi.
Bagaimana gunung bisa jatuh di sisinya? Dan mengapa kelompok Long Hao Shen hadir di sini? Dan kemana perginya musuh? Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Han Yu terlihat sangat lelah. Setelah bepergian siang dan malam, dia benar-benar kelelahan. Dari suara Han Yu yang memanggil bosnya, permusuhan yang berasal dari asasin berpakaian abu-abu diam-diam menghilang. Namun, mereka tetap tidak bergerak dan dingin seperti udara. Hanya yang agak sedikit dibangun yang maju di sisi Han Yu. Long Hao Shen mengambil langkah besar ke depan, mengatakan kepadanya kata-kata, "Itu sulit bagimu." Han Yu menjawab dengan nada ditekan, "Bukan apa-apa. Bos, di mana musuhnya? Iblis-iblis itu." Dia dipenuhi dengan kecemasan, dia telah membawa begitu banyak asasin dari kuil asasin dengan tergesa-gesa, tetapi setelah mencapai tujuan, tidak ada iblis yang terlihat. Bukankah itu akan dianggap sebagai kebohongan bagi militer? Tim mereka jelas tidak mampu disalahkan seperti itu. Long Hao Shen menjawab, "Semua iblis telah mundur. Coba lihat." Memberikan jawaban ini, dia menunjuk ke gunung di belakang mereka. Han Yu terkejut. Asasin di sisinya akhirnya mengubah pandangan dari ekspresinya yang mustahil, suaranya yang sudah tua terdengar, "Anak-anak muda, jangan bilang bahwa kaulah yang menyebabkan runtuhnya gunung seperti itu, menekan semua pasukan elit iblis ini. Dari gambar yang kamu bawa kembali, ini sangat mungkin menjadi salah satu legiun iblis teratas, yang dikenal sebagai legiun kedua Kaisar Dewa Iblis." Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Bukan keseluruhan, hanya sebagian saja. Sejumlah besar beruang iblis dan iblis neraka, dengan beberapa iblis besar dan iblis bengis dihancurkan di bawah ini. Saya memperkirakan iblis telah kehilangan hampir sepertiga dari pasukan mereka, sebelum mereka memilih untuk mundur. Mayat iblis masih terjebak di bawahnya, kita sudah memotong jalan, kamu bisa melihatnya." Dengan inderanya yang tajam, dia merasakan bahwa asasin di hadapannya tidak diragukan lagi adalah seorang kaisar asasin pada langkah ke-8. Mengikuti mereka, pekerjaan penggalian dilakukan oleh para asasin. Yang mengejutkan Long Hao Shen, di antara 300 yang telah muncul ini, para asasin dari langkah ke-8 berjumlah 20, dan sisanya adalah semua raja asasin pada langkah ke-7. Ini adalah elit teratas dari kuil asasin, membentuk aula tersembunyi. Aula kesatria tersembunyi dibentuk dari total 36 asasin bergelar kesatria tersembunyi, yang dipilih untuk tugas ini. Sangat cepat, berbagai informasi dilaporkan kepada mereka, membuktikan kata-kata Long Hao Shen. Kesatria tersembunyi bergelar asasin yang berbicara dengan Long Hao Shen sebelumnya sekarang memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda di wajahnya. "Kapten pasukan pemburu iblis muda, kamu adalah pahlawan untuk aliansi, dan untuk pegunungan pengusir iblis kami. Atas nama jutaan militer dan warga sipil yang membentuknya, saya berterima kasih." Long Hao Shen memberi hormat kembali kepadanya dengan hormat, "Ksatria tersembunyi yang terhormat, aku harus menjadi orang yang berterima kasih padamu." Senior itu mengungkapkan senyuman, "Saya adalah ksatria tersembunyi keempat, komandan operasi ini. Berpikir harus menjalani pertempuran sengit, saya tidak berharap hanya datang untuk pemulihan materi. Saya akan melaporkan kontribusi Anda apa adanya. Namun, kita harus kembali secepat mungkin ke benteng." Long Hao Shen menjawab, "Saya adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Long Hao Shen." Kelas komandan, ksatria tersembunyi keempat muncul dengan kaget. Bagaimana mungkin pasukan pemburu iblis kelas komandan memiliki gulungan peringkat mantra terlarang? Bahkan untuk regu pemburu iblis, hal-hal ini menghabiskan setidaknya 1.000.000 poin kontribusi. Dan bisakah pemburu iblis bahkan memicu gulungan terlarang dari elemen tanah? Namun, setelah keterkejutannya, dia tiba-tiba menyadari bagaimana Long Hao Shen baru saja menamai dirinya sendiri. "Jadi, kamu Long Hao Shen." Kali ini, nada ksatria tersembunyi ini berubah total. Long Hao Shen mengangguk bingung, "Yaitu aku. Pernahkah Anda mendengar tentang saya sebelumnya?" Dari sudut pandangnya, fakta bahwa senior ini pernah mendengar namanya seharusnya terkait dengan hubungannya dengan Keir. Namun meski begitu, tidak perlu bertindak begitu terkejut. Tentu saja,
Tentu saja aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Anda sangat terkenal, jadi itu sebenarnya Anda. Maka tidak heran sama sekali. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen bingung. Tanpa menunggu jawabannya, ksatria tersembunyi keempat sepertinya tiba-tiba menjadi sangat tidak sabar, ini tidak akan berhasil. Ikuti aku secepat mungkin, kalian semua. Kami akan kembali ke benteng dengan penerbangan. Senior, apa yang baru saja kamu katakan? Long Hao Shen sangat bingung dengan senior ini, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang. Kegembiraan ksatria tersembunyi keempat ini terdengar agak tidak normal. Ksatria tersembunyi keempat menjawab, ikuti saya dulu, saya akan menjelaskan kepada Anda di jalan. Akhirnya kalian kembali. Setelah itu, dia menginstruksikan asasin lainnya untuk kembali ke aliansi, dan mengambil inisiatif untuk membawa kelompok 7 Long Hao Shen kembali, melebarkan sayap spiritual mereka dan langsung menuju benteng pengusir iblis. Senior, dapatkah Anda memberitahu saya sekarang apa yang terjadi? Di udara, Long Hao Shen bertanya sekali lagi. Melihat 4 sayap menyebar di punggung Long Hao Shen, ksatria tersembunyi keempat mengalami kejutan lain, anak muda itu memang sangat tidak normal. Hoah, pasukan iblis mengepung kita. Karena Anda akhirnya kembali, Anda harus tahu. Ksatria tersembunyi keempat menjawab. Long Hao Shen mengangguk, kami melihat bahwa pendekatan iblis telah menjadi sangat kacau kali ini. Kekuatan militer yang mereka kumpulkan cukup besar. Itu sebabnya kami harus mengambil rute panjang untuk menuju ke sana, mendaki gunung. Begitulah cara kami berlari melintasi legiun Kaisar Iblis kedua itu. Ksatria tersembunyi keempat menjawab, situasi ini tidak hanya terjadi di pegunungan pengusir iblis, tetapi di semua titik strategis aliansi. Iblis mengirim sebagian besar pasukan mereka, meluncurkan perang suci melawan aliansi. Apa? Long Hao Shen sudah menduga bahwa ini seharusnya menjadi konflik yang intens, tetapi tidak berpikir semuanya akan begitu serius. Perang suci, yang berarti perang yang tidak akan berhenti sampai kehancuran total. Ini adalah bentrokan kekuatan penuh antara kedua ras. Tetapi iblis belum melancarkan perang seperti itu selama lebih dari 200 tahun. Mungkinkah mereka menjadi gila? Ksatria heroik keempat melirik Long Hao Shen, apakah kamu tahu mengapa perang suci terjadi sekarang? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menebak hal seperti itu? Ksatria tersembunyi keempat menjawab, iblis-iblis itu datang dengan sangat tiba-tiba, sekitar setengah bulan yang lalu, mengumpulkan pasukan besar di setiap benteng manusia utama. Mereka awalnya hanya mengepung mereka tanpa menyerang. Aliansi merespons dengan cepat, memindahkan pasukan dalam mereka, melakukan pemulangan paksa seluruh pasukan yang tersedia, dan memperingatkan seluruh penduduk untuk bersiap menghadapi perubahan. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu secara pribadi mengeluarkan ancaman perang suci, dengan satu permintaan. Jika kita bisa menanggapinya, mereka akan segera mundur, jika tidak, mereka akan meluncurkan pasukan jutaan pasukan ini, untuk memulai perang suci di tepi seluruh aliansi. Apa permintaannya? Agar iblis meledak dengan begitu berani, Long Hao Shen tidak hanya bingung tetapi juga penuh kejutan dan keingintahuan. Ksatria tersembunyi keempat menarik napas dalam-dalam, sebelum memberikan jawaban sederhana, itu kamu. Apa? Saya. Apakah Anda yakin? Ketika Long Hao Shen mendengar jawaban itu, dia merasa benar-benar bingung, dan penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika dia melarikan diri dari tangan Ahbao, dan menyebabkan masalah parah pada iblis, setiap pasukan pemburu iblis adalah sama. Bagaimana Kaisar Dewa Iblis bisa membuat keributan tentang masalah sekecil itu, memicu perang suci ini hanya karena aku? Ksatria tersembunyi keempat tersenyum pahit, tidak ada yang mengerti motif Kaisar Dewa Iblis. Tapi motif mereka sama seperti yang Anda dengar. Mereka ingin aliansi menyerahkan Anda, atau jika tidak, perang suci ini akan diluncurkan. Ini adalah satu-satunya permintaannya. Tidak hanya Long Hao Shen yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana tidak bisa sama untuk rekan-rekannya? Perang suci yang terkait dengan kepunahan salah satu iblis atau umat manusia sebenarnya dipicu hanya karena Long Hao Shen.
Alasan sederhana ini sangat sulit untuk dipahami. Sima Xian di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi, mungkinkah ini karena kita menghancurkan pilar Dewa Iblis? Tapi berita itu tidak mungkin menyebar sejauh ini. Bahkan jika dia tahu, dia seharusnya tidak bereaksi begitu cepat terhadap itu. Anda, apa katamu? Kamu menghancurkan pilar Dewa Iblis. Ksatria tersembunyi keempat merasa kesulitan untuk bernapas. Seluruh pandangan dunianya berubah total. Bisakah pasukan pemburu iblis kelas komandan seperti itu menghancurkan pilar Dewa Iblis? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana caranya? Long Hao Shen juga benar-benar bingung, segera menyangkal hipotesis Sima Xian, tidak mungkin karena itu. Bahkan jika perang ini tiba-tiba, iblis membutuhkan waktu 1 bulan untuk mempersiapkannya. Saat itu, kami masih berada di kota Yake. Apakah Kaisar Dewa Iblis gila? Pada saat ini, dia dalam keadaan pikiran yang bingung, gagal memahami motif Kaisar Dewa Iblis. Yang terpenting, dia tidak bisa memahami bagaimana dia bisa begitu misterius menjadi target Kaisar Dewa Iblis. Keir tiba-tiba berbicara, apakah aliansi menerima kondisi Kaisar Dewa Iblis? Dia yang menjadi sangat berhati-hati setelah kehilangan ingatannya, tiba-tiba bertanya paling banyak masalah penting. Yang lain langsung menjadi waspada terhadap masalah itu, benar. Apakah aliansi menerima kondisi Kaisar Dewa Iblis? Bagaimanapun, bahkan dengan bakat yang lebih besar, Long Hao Shen hanyalah satu orang. Perang suci seperti itu pasti akan menempatkan banyak orang dalam kondisi bencana. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bagi aliansi untuk meninggalkan Long Hao Shen. Bisa jadi konfrontasi ini hanya terjadi karena Long Hao Shen belum kembali. Jika semuanya benar-benar seperti itu, maka sekarang, semua orang saling melirik yang dipenuhi dengan perasaan khawatir yang serius. Mata setiap anggota berkumpul semua ke Assassin keempat, menunggu jawabannya. Mendengar pertanyaan Keir, Ksatria Heroik keempat tertawa, diterima. Bagaimana mungkin kita bisa menerimanya? Jika itu masalahnya, mengapa Kaisar Dewa Iblis bahkan mengirim legiun keduanya untuk menyergap kita? Mengenai kondisi yang diusulkan oleh Kaisar Dewa Iblis, aliansi menyimpang menjadi dua sisi yang berbeda. Yang pertama terutama didukung oleh kuil Ksatria, kuil Assassin kami, dan para pemimpin kuil pejuang. Mereka semua dengan keras menentang pengiriman Long Hao Shen pada Kaisar Dewa Iblis, dan tidak memiliki margin untuk negosiasi. Secara khusus, kuil Ksatria menyatakan bahwa jika mereka memutuskan untuk menyerahkan Long Hao Shen, mereka akan memilih untuk keluar dari aliansi. Apa? Mendengar kata-kata Ksatria Heroik keempat, Long Hao Shen segera merasakan darahnya naik, seluruh tubuhnya menggigil. Kuil Ksatria benar-benar akan keluar dari aliansi hanya demi saya. Ksatria Heroik keempat melanjutkan, reaksi kuil pejuang tidak kalah dengan kuil Ksatria. Qiyu Haohan membalik meja, matanya terbuka lebar. Menyebutkannya, sebagai kepala aliansi kuil, Yang Haohan seharusnya tidak begitu kategoris dalam keputusannya. Qiyu Yonghao adalah orang yang memaksanya untuk bertindak seperti ini. Dia mengatakan bahwa jika kuil Ksatria siap untuk meninggalkan Anda, kuil pejuang tidak akan menyisihkan biaya untuk membela Anda. Kemudian di sisi kuil Assassin kami, Kepala kuil Seng Yue menyebutkan bahwa sebagai cucu menantunya bahwa Anda, siapapun yang mencoba menyerahkan Anda harus menginjak mayatnya untuk melakukan itu. Mencapai titik ini, ekspresi wajah pahlawan Assassin tersembunyi keempat menjadi aneh. Pada saat pertemuan, dia juga hadir sebagai perwakilan untuk kuil Assassin, dan masih mengingat situasi aneh itu dengan sangat jelas. Perwakilan 6 kuil besar bahkan belum memulai pertemuan saat Qiyu Yonghao membuat deklarasi ini. Setelah itu, Kepala Aliansi Senior menyatakan bahwa Long Hao Shen adalah satu-satunya penerus kuil Ksatria. Jika aliansi sampai pada keputusan akhir untuk menyerahkannya, kuil Ksatria akan keluar dari aliansi. Menambah deklarasi Seng Yue itu, keheningan total menguasai seluruh ruangan. Setelah itu, Kepala Seng Yue melompat-lompat, mengejutkan kepala 3 kuil khusus sihir. Awalnya, Assassin tersembunyi agak tidak menyetujuinya. Bukankah itu hanya seorang anak muda di bawah 20 tahun? Bahkan jika dia secara khusus diberkahi,
dan bahkan jika aliansi kuil tidak berencana untuk menyerahkannya, kepala kuil ini tidak perlu bertindak begitu berani. Namun akhirnya, perubahan mulai muncul dalam sikapnya sejak dia bertemu Long Haoshan. Benar, itu adalah kapten pasukan pemburu iblis yang dapat membawa pasukan pemburu iblis tingkat komandan untuk secara paksa memblokir jalan legiun kedua Kaisar Iblis, dan membunuh setidaknya 1/5 dari mereka, melukai 1/3 dari peringkat mereka. Bagaimana mungkin para kepala bait suci tidak peduli dengan masalah seperti itu? Mengingat waktu yang cukup, anak muda ini pasti akan menjadi legenda bagi aliansi di masa depan. Mendengar kata-kata dari heroik assassin keempat, Long Haoshan sudah berada di luar keadaan yang tergugah secara emosional. Hatinya tampak dekat dengan pembakaran, terlepas dari wataknya yang tegas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa demi dia, ketiga kepala kuil ini akan sangat protektif. Hanya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani aliansi, dia kemudian dapat membalas emosi yang dalam ini. Pembicaraan berlanjut. Dari sikap ketiga senior ini, suasana seluruh pertemuan berubah. Awalnya, banyak petinggi aliansi tidak mengenal Anda, tetapi dengan itu, Anda mendapatkan reputasi yang hebat. Setelah itu, kepala kuil penyihir masuk, memimpin 3 master aula lainnya yang datang atas nama kuil penyihir, dan menenangkan semua orang, sebelum menganalisis kondisi Kaisar Dewa Iblis. Pertama-tama, masalah jemaat adalah kondisi Kaisar Dewa Iblis, mengklaim 1 orang, dan apakah dia akan dibawa keluar sebagai alat tawar-menawar untuk menghindari dimulainya perang suci. Ini sendiri tidak biasa. Dari 2 kemungkinan, satu adalah bahwa mereka awalnya berencana untuk memulai perang suci, tetapi hanya mencari dalih. Dan seandainya Anda sudah ditangkap oleh iblis, itu akan masuk akal karena kami tidak mungkin bisa menyerahkan Anda. Kemungkinan kedua adalah bahwa keberadaan Anda dapat mengancam aturan iblis. Hanya penjelasan ini yang akan membuatnya memandang Anda begitu penting. Tetapi tidak peduli motif apa, Anda tidak mungkin diserahkan, jadi ketiganya tidak perlu bertindak begitu emosional. Ini hanya disebut dibutakan oleh kekhawatiran seseorang. Mendengar kata-kata ksatria tersembunyi keempat, rekan-rekan Long Haoshan akhirnya santai. Sejak aliansi mencapai konsensus, Long Haoshan secara alami aman. Long Haoshan secara alami aman.